Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimul khairat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqal maqasid wal ghayat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Terlebih nikmatul iman wa nikmatul Islam yang senantiasa mesti melekat dan terpatri dalam jiwa kita masing-masing. Karena dengan nikmat iman dan Islam ini kita bisa mengarungi kehidupan dunia dengan memiliki tujuan yang pasti, yakni darul akhirah. Bukan hanya memiliki tujuan, tapi meraih tujuan hidup tersebut dalam kehidupan kita masing-masing. Sholawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada qudwah dan uswah kita Nabiuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, terlebih kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan kita menjadi pengikut Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diakui menjadi golongan beliau di yaumil mahsyar nanti. Tentunya dengan meniti sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita masing-masing. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam kajian ilmu di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, di Ramadan pada hari yang ke-7. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait tentang sifat qanaah dalam pribadi setiap muslim. Apa itu sifat qanaah? Sifat qanaah secara harfiah atau dalam bahasa Arab memiliki arti rela menerima apapun. Tentunya rela menerima apapun atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga bersabar atas apa yang menjadi ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dari makna secara bahasa ini kita bisa sedikit menyimpulkan bahwa qanaah mengedepankan rasa ridho, rasa ikhlas menerima atas apa yang Allah berikan atas diri kita. Tentunya apa yang Allah berikan kepada diri kita menurut manusia, sekali lagi menurut manusia, ada kalanya merugikan bagi kita dan ada kalanya amat sangat menguntungkan bagi kita. Itu penilaian kita sebagai manusia. Tapi ingat, ketika sifat qanaah ada pada diri kita, maka apapun yang Allah berikan, baik itu yang merugikan bagi diri kita menurut kita ataupun menguntungkan bagi kita menurut kita, kita mesti rela dan ridho menerima atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Sedangkan menurut dalil, yakni dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jalur Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi yang berbunyi, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Yang artinya, beruntunglah orang yang memasrahkan dirinya, dilimpahkan rizki yang sekedar mencukupi dan diberikan kepuasan oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang datang padanya.
Artinya apa? Dari hadis ini pun sedikit kita bisa menyimpulkan bahwa sifat qanaah yang ada pada diri kita itu merupakan keberuntungan yang tentunya Allah berikan kepada setiap pribadi muslim. Dan keberuntungan ini mesti kita syukuri. Kenapa? Karena coba kita bayangkan ketika kita selalu merasa tidak puas, selalu merasa tidak bersyukur atas apa yang Allah berikan. Bahkan na'udzubillah kita bersuudzon kepada Allah, apa yang terjadi pada diri kita? Tentu jiwa kita akan merasa tidak tenang. Tentu lahir kita pun serta batin kita pun akan senantiasa merasa haus, merasa tidak pernah cukup atas apa yang diberikan Allah kepada kita. Maka beruntunglah bagi kita ketika sifat qanaah, sifat ridho dan ikhlas terpatri dan bersemayam pada hati dan diri kita masing-masing. Selanjutnya, ketika sifat qanaah ada pada diri kita, tentunya itu amat sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat sekali bagi diri kita masing-masing. Beberapa manfaat. Yang pertama, memperkuat iman. Dengan sifat qanaah, seorang hamba akan dipenuhi keimanan, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya, karena terdapat rasa ridho atas apa yang Allah berikan kepada dirinya. Ketika sesuatu yang menurutnya kurang beruntung bagi dirinya, tetapi itu sudah menjadi ketetapan yang Allah berikan kepadanya, seseorang yang memiliki sifat qanaah akan ikhlas menerima semua itu. Karena apa? Karena dia yakin penilaian manusia amat sangat terbatas dan tentu banyak sekali kesalahannya. Sebaliknya, penilaian Allah Subhanahu wa taala mengandung kebenaran yang hakiki. Apa yang Allah berikan sudah pasti apa yang terbaik bagi setiap hambanya. Dan pemikiran setiap hamba belum tentu yang terbaik bagi dirinya. Ketika muncul sifat qanaah, insya Allah keikhlasan disertai keridhaan juga muncul, maka mempertebal keimanan, mempertebal rasa yakin atas karunia, atas ketetapan yang Allah berikan. Ini manfaat jika ada sifat qanaah pada diri kita yang pertama. Yang kedua, membantu untuk merealisasikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Imam Ibnu Majah yang berbunyi, kun wara'an takun abdun nas wa kun qanna'an takun ashkurun nas. Yang artinya, jadilah seorang yang wara', niscaya engkau menjadi manusia yang paling baik dalam beribadah, dan jadilah seorang yang qanaah, niscaya engkau menjadi manusia yang paling bersyukur. Artinya apa? Ketika qanaah ada pada diri kita, maka akan senantiasa muncul rasa syukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Sedikit yang Allah berikan kepada kita, tetap kita syukuri. Banyak yang Allah berikan kepada kita, wajib pun kita syukuri. Jangan ketika kita diberikan sedikit kepada Allah, muncul suudzon kita kepada Allah, muncul rasa kesal, rasa sebal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, hasil tidak akan membohongi proses yang kita lakukan.
Ketika kita menginginkan hasil yang terbaik, lakukanlah proses yang terbaik pula. Insya Allah, ketika kita melakukan proses yang terbaik, disertai dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pun akan memberikan apa yang menjadi target dan tujuan kita. Terlebih ketika Allah memberikan yang kurang terbaik bagi diri kita, walaupun ketika kita sudah berusaha yang maksimal, munculkanlah sifat qanaah tersebut. Insya Allah sesuatu yang menjadi kegagalan atau sesuatu yang menjadi kurang bagi diri kita, itu adalah sebuah keberhasilan yang tertunda, bukan merupakan kegagalan. Ingat, Allah Maha mengetahui atas hamba-hambanya, dan kita memiliki penilaian yang sering salah bahkan terhadap diri kita. Yang ketiga, manfaat dari sifat qanaah adalah memperoleh kehidupan yang baik, al-hayah at-thayyibah. Hal ini sesuai dengan penafsiran dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat An-Nahl ayat 97. Dikemukakan oleh sahabat Ali dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa dalam ayat tersebut terkandung dalil bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan para hambanya yang beriman dengan memberikan hati yang tenang, kehidupan yang tentram, serta jiwa yang ridho, yang semua itu menunjukkan akan keutamaan qanaah. Artinya teman-teman, bahwa ketika kita memunculkan sifat qanaah pada diri kita, akan muncul tatma'inul qulub, ketenangan pada hati kita. Jiwa kita pun akan tenang, kehidupan kita pun akan tentram. Tidak ada perasaan kita untuk senantiasa meraih, berlomba untuk mencapai kesuksesan, mendapatkan kesuksesan yang satu, muncul target kesuksesan berikutnya, meraih kesuksesan yang kedua. Coba bayangkan, ketika kita tidak pernah merasa cukup, ketika kita tidak pernah merasa tenang terhadap kesuksesan yang kita raih, maka apa yang terjadi? Hati kita akan diliputi terus dengan pencapaian, target-target yang amat sangat tinggi. Syukur kalau kita bisa melakukannya. Tapi kalau kita mendapatkan hasil yang tidak sesuai, apa yang terjadi? Hati kita menjadi galau, kehidupan kita menjadi kurang nyaman, bahkan kita bisa menganggap diri kita orang yang tidak memiliki kemampuan, orang yang senantiasa mendapatkan selalu kegagalan. Munculkanlah sifat qanaah. Insya Allah kedamaian, ketentraman jiwa akan ada pada diri kita. Karena apa? Kita merasa cukup, kita merasa bersyukur, ridho atas kesuksesan dan pencapaian yang kita dapatkan. Manfaat qanaah yang keempat adalah menjaga dari perbuatan dosa. Hal ini sesuai dengan ahli hikmah yang mengatakan, wajadtu atulun nas ghafal hasud wa ahnahum insyal kunu, yang memiliki arti, saya menjumpai bahwa orang yang paling banyak berduka adalah mereka yang ditimpa penyakit dengki, dan yang paling tenang kehidupannya adalah mereka yang dianugerahi sifat qanaah. Artinya apa? Ketika kita merasa cukup dan ridho atas apa yang Allah berikan, terhindar pada diri kita sifat-sifat hasad, sifat-sifat dengki, baik itu hasad kepada Allah maupun hasad kepada sesama manusia. Kita melihat rekan kerja kita, tetangga kita, teman kita mendapatkan keberhasilan, tidak muncul rasa dengki pada diri kita. Bahkan apa? Kita bersyukur, mengucapkan hamdalah atas keberhasilan dari mereka, atas keberhasilan apa yang mereka raih. Bahkan kita turut bergembira. Kita cukup atas apa yang Allah berikan kepada kita. Bukan ketika kerabat, teman, tetangga kita memiliki keberhasilan, mencapai target-target yang bagus, muncul dengki pada diri kita.
Ketika muncul dengki pada diri kita, syaitan bermain. Muncul fitnah-fitnah yang nanti kita keluarkan atas keberhasilan dari kerabat, teman, dan tetangga kita. Jangan sampai ini terjadi. Cukupkan hal-hal yang Allah berikan kepada kita, dan itu akan menjadi benteng kita memiliki sifat hasad kepada siapapun. Selanjutnya, manfaat dari qanaah adalah memperoleh kekayaan yang hakiki. Ingatlah, kekayaan yang kita inginkan bukanlah kekayaan materi. Kekayaan yang berguna bagi diri kita bukan hanya kekayaan materi. Ketika kita wafat nanti, apa yang akan kita bawa ke liang lahat? Hanya kain kafan. Kekayaan yang paling berharga, kekayaan yang paling hakiki yang akan kita bawa adalah amal baik, perbuatan soleh yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita memiliki sifat qanaah, kita akan cukup atas apa yang Allah berikan, dan kita akan menjadi termotivasi untuk terus melakukan amal soleh. Karena apa? Kita bersyukur atas apa yang Allah berikan, kita tingkatkan dengan amal-amal yang soleh. Ingat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita bersyukur atas nikmat Allah, Allah tambah nikmat-nikmat yang lainnya. Ketika muncul sifat qanaah, akan termotivasi kita melakukan amal-amal yang soleh. Akan termotivasi kita untuk tidak mengecewakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kekayaan yang hakiki. Itulah kekayaan yang abadi. Amal soleh akan kita bawa. Sedangkan manfaat sifat qanaah yang keenam adalah memperoleh kemuliaan. Hal ini sesuai sifat qanaah yang keenam adalah memperoleh kemuliaan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Hakim yang berbunyi, syarful mu'min qiyamul lail wa izzah isti'nawahu anin nas, yang artinya kehormatan seorang mukmin terletak pada salat malam dan kemuliaannya terletak pada ketidakbergantungannya kepada manusia. Artinya apa? Ketika kita munculkan sifat qanaah pada diri kita, kita cukupkan dan ridho atas apa yang Allah berikan, kita gantungkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kita berusaha, kita berupaya semaksimal mungkin, Allah memberikan hasilnya, kita qanaah. Bukan kita ingin mendapatkan hasil yang terbaik, kita mendapatkan target yang terbaik, kita dekati orang yang berpengaruh, kita dekati orang yang punya wewenang, kita dekati para pejabat, agar kita apa? Mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau seperti ini, kita bergantung pada manusia. Tapi ketika kita bergantung kepada Allah, yakinlah Allah akan memberikan sesuai dengan ikhtiar kita masing-masing. Dan yang paling penting, Allah akan memberikan apa yang terbaik bagi kita. Kalau kita bergantung kepada makhluk, kepada manusia, tentu banyak kecewanya. Kita dekati orang yang berpengaruh, kita dekati orang yang memiliki kewenangan, kita dekati orang yang punya jabatan. Hari itu dia mengingat kita. 2-3 hari, mungkin 1 pekan dia akan lupa pada kita. Kenapa? Banyak orang yang bergantung pada dia. Apalah artinya kita di hadapan mereka? Tapi ketika kita bergantung kepada Allah, Allah tidak akan lupakan diri kita. Terlebih, selain ikhtiar yang maksimal, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sifat yang sangat mulia, sifat qanaah yang mesti ada pada diri kita, pribadi setiap muslim dan muslimah. Apa yang akan kita cari di dunia ini tentunya akan dipertanggungjawabkan di darul akhirah. Oleh karena itu, cari ridho Allah dengan keikhlasan apa yang diberikan Allah kepada kita. Ini saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.